Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan laporan proyek perancangan desain meja belajar. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Ebitnego Pardosi dengan NIM 31S21014 dari Prodi Teknik Bioproses. Perkenalkan, nama saya Sela Rianti Manik dengan NIM 21S21014 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, saya SLS Melantir Siregar dengan NIM 21S21039 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Noni Julia Febi Sipayung dengan NIM 12S21025 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Marta Napitulu dengan NIM 12S21051 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Enrico Eskelstrait dengan NIM 11S21034 dari Prodi S1 Informatika. Perkenalkan, nama saya Yusti Syagian dengan NIM 11S21009 dari Prodi IF S1 Informatika. Saya Advent Stefanus Manik dengan NIM 14S21009 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Stephen Sinaga dengan NIM 14S21034 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Dino Revada Turnip dengan NIM 12S2101 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Kelompok kami akan mengerjakan proyek yang berupa produk meja belajar dari kardus. Dengan daftar isi, 1. Background, 2. Conceptual design, 3. Preliminary design, 4. Tools and materials, 5. Design subsystem, dan 6. Conclusion. Yang pertama, background. Setiap produk memiliki komponen-komponen penyusunnya. Antara lain, dari bagian pertama merupakan dasar bentuk, ukuran, dan tujuannya. Pada bagian kedua terdapat spesifikasi dari produk itu, antara lain harga, bahan kemasan, kualitas, nama, dan jenis. Selanjutnya pada bagian ketiga merupakan pendukung dari suatu produk. Bagian ini merupakan meliputi garansi, maintenance, perusahaan, pelayanan pengiriman, dan suku cadang. Desain meja belajar selalu mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun penambahan fungsi. Tetapi sering dengan perkembangan tersebut, seringkali desain meja belajar kurang memperhatikan nilai ekonomi. Karena desain meja belajar saat ini cenderung lebih mengutamakan desain bentuk yang simpel dan minimalis sebagai tuntutan tren, sehingga fungsi utama dari meja belajar tersebut terabaikan dan menimbulkan kelemahan, mulai dari dimensi, bahkan volume dari desain meja belajar sebelumnya. Produk yang menjadi rancangan pada penelitian ini adalah meja belajar multifungsi yang ergonomis. Fungsi-fungsi dari perancang tersebut adalah meja ini, selain berfungsi sebagai meja belajar, bisa juga untuk meja laptop. Banyak sekali desain dan model meja belajar yang menjadi inovasi yang sangat diminati dari kalangan konsumen. Dari masalah tersebut, maka perlu ada perancangan ulang atau redesign pada meja belajar yang dapat dikatakan ergonomis, aman, nyaman, dan mengurangi kelelahan melalui perancangan fasilitas kerja baru. Tujuannya, adapun tujuan penulisan laporan
presentasi tugas akhir adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pemenuhan mata kuliah perancangan dan rekayasa desain. 2. Melakukan perancangan meja belajar yang menarik bagi pengguna. 3. Melatih pola pikir para mahasiswa untuk mengembangkan sebuah ide dan gagasan. 4. Mengembangkan sebuah ide tersebut dengan langsung menuangkannya ke dalam bentuk tindakan. Yang 5. Menganalisa kebutuhan dan keinginan mahasiswa sehingga dapat belajar daring dengan nyaman. Yang ke-6, mendesain produk sesuai kebutuhan konsumen, yaitu meja belajar. Yang ke-7, menghasilkan desain produk perancangan meja belajar mahasiswa yang multifungsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ialah manfaat. Manfaat penulisan laporan presentasi tugas akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan sebuah ide inovasi, sebuah produk untuk tempat belajar dan meletakkan semua peralatan, buku-buku, dan pendukung belajar. Yang kedua, mencari data yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan. Yang ketiga, mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang timbul, serta memberikan alternatif pemecahan yang paling tepat. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalahnya ialah yang pertama, meja yang mudah dipindahkan sehingga dapat diletak di samping jendela. Yang kedua, desain miniatur skala 1:50. Dengan ukuran asli pada meja belajar dengan lebar 100 cm dan panjang 50 cm. Yang ketiga, meja harus lebih tinggi dari kursi yang diduduki. Yang keempat, miniatur yang mampu menahan beban sekitar 3 kg dengan ukuran yang sesungguhnya yang mampu menopang beban 30 kg. Yang kelima, warna meja harus membuat semua barang-barang terlihat elegan dan rapi saat mereka ada di atasnya, seperti warna hitam, abu-abu, atau sejenisnya. Yang keenam, yang terakhir ialah miniatur terbuat dari kardus, dari bahan asli yang terbuat dari kayu balsa. Selanjutnya, konseptual desain akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, identification of needs. Mahasiswa membutuhkan fasilitas belajar merupakan meja yang mendukung proses belajar yang lebih nyaman, yang sesuai dengan kebutuhan para pelajar dan mahasiswa. Kemudian, feasibility analysis, yang di sini terdapat untuk membuat meja belajar minimalis dan multifungsi. Kemudian sistem requirement, yang pertama, meja dapat menampung laptop secara peralatan yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, meja terdapat lampu belajar sebagai penerangan sehingga meja dapat menerima pencahayaan dimanapun diletakkan. Dan ketiga, meja belajar dengan laci keyboard sehingga nantinya keyboard tidak memenuhi permukaan atas meja. Dan keempat, meja belajar dengan rak buku dan laci yang dapat menampung banyak perlengkapan dan peralatan belajar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah technical performance measure. Yang pertama adalah ukuran asli dari meja yang kami buat, yaitu panjang alasnya 50 cm. Kemudian
lebar alasnya 25 cm, kemudian tinggi dari penyangga kaki dari meja adalah 100 cm baik penyangga kiri ataupun kanan, dan terbuat dari bahan kayu balsa. Kemudian nanti meja kami akan dicat menggunakan cat akrilik atau cat poster. Dan yang kedua adalah untuk miniatur kami, yaitu skalanya 1:50 dengan ukuran 2 dikali 1,5 cm. Kemudian panjang raknya adalah 12,5 cm dengan lebar raknya adalah 8 cm. Dan bahan yang kami gunakan berupa kardus. Kemudian yang ketiga, meja kami ini mampu menahan massa laptop ataupun buku dan peralatan belajar lainnya lebih kurang 30 kg. Kemudian yang keempat adalah rak atas dan laci sebagai wadah meletakkan buku. Dan yang kelima adalah lampu belajar yang dapat digunakan sebagai alat penerangan. Berikutnya adalah fungsional analisis. Yang pertama, alat untuk tempat belajar dan meletakkan semua peralatan buku-buku pendukung belajar. Kemudian yang kedua, peralatan buku dan laptop lebih tersusun rapi dan tidak berserakan di mana-mana. Ketiga, penggunaan lebih nyaman dan leluasa belajar dikarenakan semua kebutuhan belajar tertata rapi dan berdekatan sehingga mudah dijangkau. Berikutnya adalah sistem specification. Kemudian ini adalah meja belajar dengan ukuran 100 dikali 50 cm. Bahan yang digunakan kuat dan ringan dengan warna yang menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Dan terdapat tambahan fitur laci yang mampu menyimpan peralatan belajar maupun peralatan lainnya. Tempat colokan pada bagian bawah atas pada meja dan tempat khusus untuk tempat lampu belajar dan lainnya. Baiklah, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya saya akan presentasikan mengenai preliminary design. Yang pertama yaitu subsystem functional analysis, di mana itu yang pertama subsystem penyangga, yang kedua subsystem rak meja, yang ketiga yaitu subsystem meja atau disebut juga dengan alas meja, yang keempat yaitu subsystem lemari laci, selanjutnya yaitu subsystem keyboard, lalu subsystem lampu dan juga subsystem cok sambung. Selanjutnya, teman. Selanjutnya yaitu functional analysis process, di mana itu yang pertama menggunakan bahan kayu untuk laci, yang kedua yaitu menggunakan kayu sebagai tempat lubang colokan listrik, yang ketiga yaitu menggunakan bahan karet sebagai penyangga kaki meja. Selanjutnya ada maintenance functional flow, yaitu ada 4. Yang pertama, usaha kita menjaga meja agar tetap kering. Yang kedua, kita harus membersihkan debu secara berkala atau rutin. Yang ketiga, kita merapikan barang yang terletak di atas meja, terutama ketika sudah selesai digunakan. Dan yang terakhir adalah menggunakan laci dengan terawat, seperti membuka dan menutup dengan pelan. Lalu ada functional analysis summary. Ringkasannya adalah meja itu berbahan dasar kayu, memiliki laci, dan memiliki fitur tambahan seperti colokan listrik, penyangga meja berbahan karet tebal agar menstabilkan meja. Lalu ada tools dan material yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk selanjutnya adalah tools dan material. Bahan yang terdiri, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 kardus, 2 lem tembak dan alatnya, 3 pisau cutter, 4 gunting, 5 penggaris, 6 pulpen atau pensil. Desain sistem. Subsistem penyangga. Untuk model mejanya, tampak bawah bisa dilihat dari gambar yang kiri dan tampak samping bagian yang kanan.
Untuk tampak depan, seperti gambar yang kiri, dan tampak depan samping, gambar yang kanan. Untuk subsistem meja berupa alasnya, yang sebelah kiri kita dapat melihat tampak depan meja yang akan dibuat, dan yang sebelah kanan tampak atas alas meja. Untuk subsistem lemari atau laci, di sebelah kiri kita dapat melihat tampak depannya, dan di sebelah kanan yaitu ada tampak sampingnya. Nah, untuk subsistem keyboard, untuk sebelah kiri ini adalah tampak depannya, yang di sebelah kanan tampak sampingnya ini. Yang selanjutnya itu adalah subsistem lampu. Untuk gambar sebelah kiri yaitu tampak depan, dan yang di sebelah kanan itu tampak samping. Selanjutnya, subsistem cok sambung. Berikut contoh dari gambar yang bentuk dari tampak depannya, baru dari tampak samping sistem cok sambungnya. Selanjutnya, desain akhir. Berikut tampak depan bentuk desain akhirnya dan bentuk dari tampak samping desain akhirnya. Conclusion. Berikut hasil akhir dari miniatur yang kami buat. Dari tampak depannya seperti gambar di sebelah kiri, dan tampak samping di gambar sebelah kanan. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, miniatur produk meja belajar menggunakan bahan kardus yang dibentuk mengikuti desain atau SketchUp yang telah dibuat dengan subsistem pada setiap bagiannya, atau dapat kita lihat pada subsistem yang dibahas sebelumnya. Lalu kesimpulan yang kedua, gambar yang dicantumkan di atas adalah hasil akhir daripada produk final berupa miniatur yang kami buat. Untuk saran yang dapat diberikan untuk pengembangan meja belajar selanjutnya itu adalah dengan menambahkan sebuah penahan atau kaki atau pijakan yang digunakan sebagai tumpuan kaki, atau dapat juga sebagai fungsi tambahan untuk menopang atau menyangga meja sehingga menjadi lebih kokoh atau kuat. Baiklah, sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.